Nah sobat, siapa sih yang tidak tahu Tugu apa ini? Khususnya warga Kabupaten Kuantan Singingi pasti pernah melihat atau sering melihatnya. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit napak tilas Tugu ini sobat. Tugu Gajah Putih menjadi bukti perjuangan masyarakat Kenegrian Semandola dalam mengusir Belanda. Tugu atau monumen merupakan salah satu bukti dari perjuangan suatu daerah terhadap hak-haknya pada masa penjajahan. Tugu atau monumen tersebut dibangun dengan maksud dan tujuan agar masyarakat sekitar tahu bahwa mereka pernah berada di masa perjuangan, mempertahankan wilayah atau daerah yang sekarang mereka tempati. Salah satu tugu atau monumen bersejarah yang ada di Kuantan Singingi adalah Tugu Gajah Putih yang terletak di Jalan Sudirman, Simpang 3, Lapo Gading, Desa Tebing Tinggi, Simandola, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Tugu Gajah Putih merupakan salah satu dari tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang dan mengingat peristiwa sejarah dan perjuangan masyarakat Kenegrian Semandola pada saat memperjuangkan hak-haknya di masa agresi militer Belanda II, yaitu pada tahun 1949. Dinamakan Gajah Putih karena setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan datangnya kembali sekutu dan Nica ke Indonesia, yang mana mereka melancarkan serangan untuk menguasai Indonesia kembali, yang sekarang kita kenal dengan sebutan agresi militer. Dalam upaya menghalau serangan sekutu dan Nica ini, maka pada masa itu tetua di Kenegrian Kuantan memerintahkan setiap kenegrian di Kuantan untuk membentuk aliansi dalam melawan Belanda atau sekutu. Begitu juga dengan Kenegrian Simandola. Kenegrian Simandola ini dulunya terdiri dari atas 5 kenegrian, yaitu Koto Simandola, Tanjung Simandola, Tebing Tinggi Simandola, Pulau Lancang Simandola, dan Pulau Ingu Simandola. Yang mana Kenegrian Simandola membuat satu aliansi yang dinamakan dengan nama Pasukan Gajah Putih, dan aliansi ini juga dibantu oleh Kenegrian Siberakun. Dalam perperangan melawan Belanda atau sekutu pada masa agresi militer Belanda II, perlawanan terhadap Belanda terjadi di daerah Gunung Kesiangan, yang pada saat itu pasukan Gajah Putih ini dipimpin oleh Abdul Hashim. Sedangkan untuk anggota pasukan ini diantaranya ialah Sainuddin, Jafar Tios, Abdul Hasim, Abdul Sarif, Abdul Bakar, Siamat, Roham, Adris, Abdul Malik, Jalaluddin, Sulaiman, Sainuddin, Ali Musa, Abdul Majid, Muhammad Lazim, Abdullah Sarif, Demarman, Aline, Musa Saidi Malin, Suman, Musa, Atid, Haji Saliyah, Muhammad Sudin, Yohanes Ramli. Untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut, maka dibuatlah tugu yang diberi nama Tugu Gajah Putih dengan ukiran nama tokoh perjuangan pasukan Gajah Putih di sekeliling tugu tersebut. Hingga saat ini Tugu Gajah Putih masih dapat kita saksikan dan dilihat keberadaannya oleh penduduk sekitar maupun oleh setiap pengendara yang melewati Desa Tebing Tinggi di jalan lintas Kuantan Rengat. Jelas bahwa perjuangan yang telah dilakukan para perjuangan ini tanpa pamrih. Di setiap langkah perjuangannya penuh dengan risiko atau kematian karena dalam situasi perang. Sungguh besar makna dalam monumen Tugu Gajah Putih ini. Banyak cerita yang pernah diungkapkan oleh para perjuangan ini dalam berjuang, seperti adanya masyarakat yang tidak mau tahu untuk membantu perjuangan, bahkan ada yang menjadi musuh dalam selimut. Namun tujuan berjuang tidaklah surut. Apa hikmah yang bisa kita renungkan dan dipetik dari itu semua? Bagi yang mau merenung dengan hati yang jernih, apakah kita tidak bisa berbuat seperti para perjuangan kita itu untuk mengisi kehidupan ini dengan melawan segala bentuk
pelemahan setiap usaha di tengah-tengah masyarakat untuk maju beberapa langkah saat ini. Meski saat ini bukanlah zaman peperangan lagi, perlu kita sadari bahwa bentuk pelemahan dari orang-orang di setiap usaha kita untuk maju adalah suatu bentuk pengkhianatan bagi perjuangan kita untuk melangkah lebih maju. Orang-orang pengkhianat untuk kemajuan itu adalah orang yang mati akal sehatnya dan selalu berselindung di balik dalilnya sendiri. Dia adalah seperti burung cincira yang suaranya besar tapi tidak bernada kicau. Sampai di sini petualangan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.